Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan fungsi-fungsi pada MS Excel beserta contoh kasusnya. MS Excel sendiri adalah suatu program yang utamanya digunakan untuk pengolahan data. Dalam Excel, ada fitur yang dikenal dengan nama fungsi. Fungsi adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan kalkulasi tertentu. Terdapat banyak sekali fungsi pada Excel, maka pada video kali ini kita akan membahas beberapa saja. Fungsi-fungsi yang akan dibahas dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu fungsi dasar, fungsi kondisional, dan fungsi lookup atau pencarian. Fungsi dasar adalah fungsi yang telah ada pada MS Excel dan akan melakukan kalkulasi pada data kita sehingga kita tidak perlu lagi memperhatikan kalkulasi spesifiknya. Fungsi dasar sendiri dapat dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu fungsi untuk angka, fungsi untuk string atau kumpulan karakter, dan fungsi untuk tanggal. Pertama, kita akan membahas fungsi-fungsi untuk angka. Untuk membahas fungsi-fungsi angka, kita akan menggunakan contoh tabel pendapatan suatu usaha tiap bulannya. Lihat bahwa dalam pendapatan ada bagian sen-nya, sehingga kita diminta untuk membulatkan pendapatan ini menjadi tanpa koma lagi. Untuk melakukan hal ini, kita dapat menggunakan fungsi yang disebut round. Fungsi round akan membulatkan nilai yang kita masukkan ke jumlah desimal yang kita inginkan. Jadi kita akan ke sel yang kita inginkan dan menulis fungsi ini. Angka yang kita ingin bulatkan untuk bulan Januari ada di sel B2, sehingga kita memilih hal ini. Dan kita tidak ingin ada desimalnya, sehingga bagian 6 digits ini kita tulis dengan 0. Lalu kita enter. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya, kita tidak perlu lagi menulis rumus di atas. Kita cukup dengan mengklik ujung dari sel C2 dan menariknya ke bawah. Terlihat, Excel akan menyesuaikannya sendiri. Nah, selanjutnya, kita akan mencari nilai pendapatan maksimum dan nilai pendapatan minimum dari bulan-bulan yang ada. Maka pada sel B15 ini, kita akan memanggil fungsi baru yang disebut dengan fungsi min. Fungsi min ini akan mencari nilai minimum dari beberapa nilai yang kita berikan. Nah, jadi pada sel ini kita akan menulis min, dan kita akan menspesifikasi rentang nilai yang kita ingin lihat minimumnya. Dalam hal ini adalah B2 hingga B13. Lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai maksimum, kita akan memanggil fungsi max. Sama seperti tadi, kita memilih rentang dari bulan Januari hingga Desember. Kita sudah mendapatkan nilai minimum dan maksimum pendapatan. Fungsi-fungsi angka lain yang sering digunakan adalah untuk mencari total, rata-rata, dan median. Untuk mencari total, kita akan menggunakan fungsi sum, yang akan menghitung jumlah total seluruh data yang ada di dalam kurung, sebagai berikut. Kita spesifikasikan lagi, dan kita enter. Hasilnya adalah total seluruh pendapatan di ke-12 bulan. Jika ingin melihat rata-rata pendapatan, kita dapat menggunakan fungsi bernama average. Dan kita klik. Dan untuk median, kita juga dapat menggunakan fungsi median. Seperti berikut. Nah, kita sudah mendapatkan nilai-nilai agregasi yang umum dicari. Selanjutnya, fungsi angka terakhir yang akan kita bahas adalah fungsi rank. Fungsi ini berguna untuk menentukan ranking suatu nilai dari kumpulan data. Misalnya, pada sel D2 ini, kita ingin mengetahui peringkat pendapatan di bulan Januari. Maka kita tulis rumusnya. Kita ingin mengetahui peringkat pendapatan di bulan Januari dari seluruh pendapatan yang ada. Jangan lupa, kita harus mengunci rentang pendapatan ini dengan menekan F4. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Untuk bulan-bulan berikutnya, kita cukup dengan mendrag saja. Nah, kita sudah membahas fungsi-fungsi angka yang paling sering digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi yang sering digunakan untuk kumpulan karakter atau string. Pada lembar ini, kita mendapat informasi baru, yaitu tanggal beli suatu barang dan nama pembelinya. Kita ditugaskan untuk mencari nama belakang dari pembeli tersebut secara otomatis. Untuk melakukan hal itu, kita pertama akan mencari panjang nama dengan menggunakan fungsi len. Fungsi len akan menghitung jumlah karakter yang ada dalam sebuah string, termasuk juga spasi yang ada. Contohnya, kita akan memanggil len untuk mencari panjang nama termasuk spasi dari nama pembeli pertama. Kita enter. Untuk nama pembeli berikutnya, kita akan mendrag.
Lalu selanjutnya, kita harus mencari lokasi spasi dari nama yang ada. Untuk mencari hal ini, kita dapat menggunakan fungsi search. Kita akan menulis fungsi search, dan kita akan menuliskan apa yang kita cari, yaitu kita akan mencari spasi pada nama pembeli di sel 2, lalu kita enter. Untuk pembeli berikutnya juga kita akan menggunakan fungsi yang sama. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan panjang nama dan lokasi spasi, kita dapat menemukan panjang nama belakang dengan cara mengurangi panjang nama dengan lokasi. Setelah kita mengetahui bahwa nama belakang pembeli pertama memiliki 7 karakter, kita dapat mengambil 7 karakter dari kanan sebagai nama belakang. Untuk mengambil sejumlah karakter dari ujung kanan suatu string, kita dapat menggunakan fungsi write. Pada fungsi ini, kita akan menulis teks yang kita ingin ambil dan jumlah karakter yang akan diambil dari teks tersebut. Sebaliknya, jika ingin mengambil karakter dari ujung kiri, kita menggunakan fungsi left dengan argumen yang sama dengan fungsi write. Nah, pada kasus ini, kita akan memanggil fungsi write dan mengambil dari nama pembeli ini sebanyak karakter nama belakangnya. Lalu kita enter. Untuk pembeli selanjutnya, kita akan mendrag. Nah, kita sudah mendapatkan nama-nama belakang dari pembeli yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi untuk tanggal. Pada kasus ini, kita masih menggunakan informasi yang sama, yaitu tanggal beli dan nama pembeli. Namun, kali ini kita akan mencari hari pembelian dan berapa hari dan bulan lalu pembeli tersebut membeli barang. Untuk mencari suatu hari dari suatu tanggal, kita dapat menggunakan fungsi yang bernama weekday. Weekday akan mencari hari dalam satu minggu dari suatu tanggal. Kita akan memilih tipe 2, di mana Senin menjadi hari 1 dan Minggu jadi hari 7. Kita tulis fungsinya, dan dari tanggal yang kita inginkan, dan menuliskan tipe yaitu 2. Untuk pembeli berikutnya, kita tinggal mendrag. Nah, selanjutnya, kita juga ingin mengetahui tanggal-tanggal beli ini terjadi berapa hari dan berapa bulan yang lalu. Untuk membandingkan durasi antara dua tanggal, kita dapat menggunakan fungsi dated if. Jadi kita akan mencari durasi antara tanggal pembelian dengan hari ini. Untuk mengetahui tanggal hari ini, kita dapat menggunakan fungsi now. Kita cari antara tanggal beli dan sekarang atau now. Dan kita akan mencari unitnya dalam hari. Untuk pembeli berikutnya, kita tinggal drag. Sama halnya dengan bulan. Kita panggil lagi dated if, antara tanggal beli dan sekarang, dan menggunakan satuan month, M. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi conditional.